Kami persembahkan waktu ini hanya kepada Engkau, Roh Kudus. Berkati kami semua. Tinggikan nama Yesus, Raja di atas segala raja di tempat ini. Urapi hamba-Mu dan urapi sidang jemaat-Mu. Kami mau tawan pikiran kami taklukkan kepada pikiran Kristus saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Shalom. Apa kabarnya? Saudara lebih baik? Haleluya. Puji Tuhan, hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali beribadah, belajar kebenaran firman Tuhan, menghadapi tantangan-tantangan ke depan, bagaimana untuk menang dan menang saudara. Karena tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang bukan semakin mudah, gampang, tetapi akan menjadi seperti minggu lalu, seperti tembok Jericho. Dan hari ini tantangan itu akan menjadi seperti Goliat di muka bumi. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Daud dan Goliat. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Siapa yang sudah pernah mendengar ceritanya? Daud dan Goliat. Iya, banyak ya. Semua kita bahkan mungkin dari sekolah minggu kita sudah belajar tentang pengalaman Daud dan Goliat. Dan saya harap pada hari ini firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya dan membawa kita menang seperti Daud menang saudara. Amin. Amin. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita akan baca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang keempat lebih dulu. 1 Samuel pasal yang ke-17 kita akan lihat mulai dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Haleluya. Kita lihat ada peperangan di sini antara Israel dan Filistin. Masing-masing memiliki pasukan. Israel memiliki pasukannya dan Filistin juga memiliki pasukannya. Dan mereka berada di antara dua gunung dan kemudian di tengah-tengah ada sebuah lembah. Lembah itulah yang menjadi pemisah antara mereka. Tetapi tentara Filistin memiliki seorang jagoan, seorang andalan, seorang yang mereka begitu banggakan, namanya Goliat. Goliat ini adalah sangat ditakuti sekali oleh setiap orang. Bahkan tentara Israel juga sangat takut kepada Goliat. Karena apa saudara? Karena firman Tuhan berkata Goliat ini tingginya saja sudah 6 hasta sejengkal. 6 hasta sejengkal. 1 hasta sama dengan 45 cm. Berarti 6 hasta sama dengan 2,7 saudara. Iya kan? 270 cm. 6 kali 45 sama dengan 2,7 meter. Kemudian ada lebihnya sejengkal. Kira-kira sejengkal itu berapa senti? 20? Tergantung ya, sejengkal siapa nih sekarang?
Setiap kita punya sejengkal yang berbeda-beda, saudara. Jadi mungkin saya bilang aja sekitar tambah 15 cm ya. Tingginya berarti 285. 285. Ada yang tinggi seperti itu di sini? Ya mungkin kita rata mungkin ya 180 udah kita rasa begitu tinggi ya. Sangat tinggi, tapi ini 285, 2 meter 85, sedikit lagi 3 meter. Ya lebih kurang dari sini menuju ke plafon kita ini, saudara, tingginya. Bayangkan kalau saudara berhadapan dengan orang yang tingginya sebesar ini, setinggi ini, saudara. Dan firman Tuhan mengatakan kalau saudara baca mulai dari ayat yang kelima, bagaimana perlengkapan bajunya, senjata yang dibawa. Tentu saja Goliat ini bukan hanya tinggi kurus, kan ada kutilang ya, kurus, tinggi, langsing. Tapi dari semua perlengkapan dia, dari baju jiranya, dari tembaga yang dipakainya, di mana penutup kakinya dari tembaga, di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Kemudian kita lihat gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Maka tentu saja yang namanya Goliat ini bukan hanya tinggi, tetapi dia punya tubuh yang besar. Mungkin dapat dikategorikan seperti raksasa, saudara. Seperti raksasa. Dia tinggi besar. Tentu saja dia sangat ditakuti. Sangat ditakuti. Ketika orang yang tinggi besar itu berjalan-jalan di sekitar Mongon Sidi ini, tentu saja orang-orang di sekitar sini akan mungkin mundur, akan mungkin bersembunyi, ketakutan, saudara. Apalagi ketika orang ini mengamuk. Tentu saja semua orang akan ketakutan. Semua orang akan menjadi ketakutan. Dan orang ini kerasukan setan, saudara. Dia berkata apa, saudara? Di dalam ayat yang ke-8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Filistin mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Orang ini merasa sombong sekali dengan semua yang dia miliki. Tinggi yang begitu luar biasa, badan yang begitu kekar dan besar. Dan ini menimbulkan kesombongan sehingga dia menantang setiap orang. Ayo, siapa yang berani melawan aku? Ayo, 1 lawan 1. Cukup aku saja yang maju. Cukup aku saja. Kalau aku kalah, maka seluruh pasukan Filistin ini akan tunduk kepada Israel. Tetapi kalau Israel kalah, maka seluruh Israel harus tunduk dan menjadi hamba kami. Wah, saudara, tantangan yang luar biasa. Persoalan yang begitu luar biasa yang dihadapi oleh pasukan Israel. Tantangan yang begitu luar biasa. Apakah engkau pernah menghadapi tantangan yang begitu luar biasa? Musuh yang begitu luar biasa menghina engkau, menjelekkan engkau, menantang engkau. Inilah yang sedang dihadapi oleh orang-orang Israel.
di mana mereka berhadapan dengan Goliat. Dan kemudian di ayat yang ke-12, Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Dan pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ayat 17, Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dari antara pasukan Israel itu ada 3 orang yang merupakan anak Isai, kakak-kakaknya Daud. Sebagai orang tua, Isai sangat khawatir dengan anak-anaknya. Bagaimana kisah nasib anak-anakku di medan pertempuran? Bagaimana keadaan mereka? Sehingga dia meminta anaknya yang bontot yang bernama Daud, anaknya yang bungsu yang bernama Daud, nah bawa ini makanan, pergilah lihat abang-abangmu di medan pertempuran. Lihat bagaimana kisah mereka, lihat bagaimana keadaan mereka. Dan firman Tuhan katakan di ayat yang ke-20, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Ayat 23, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Singkat cerita Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Daud tiba di medan peperangan dan dia berhasil berjumpa dengan abang-abangnya. Tapi kemudian di medan pertempuran itu dia melihat, dia mendengar seorang yang bernama Goliat itu kembali beraksi dan mencemoohkan pasukan Israel. Dan Daud ini adalah seorang pemberani. Ketika dia mendengar itu, hatinya menjadi panas, saudara. Siapakah dia ini? Daud mulai mencari tahu, siapakah yang mencemooh tentara Israel ini? Dan dia berniat untuk melawan Goliat. Siapa Daud ini, saudara? Bagaimana perawakannya? Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-42, menggambarkan sedikit tentang bagaimana perawakan Daud. Mari kita baca 1 Samuel 17 ayat 42. 1, 2, 3. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda,
kemerah-merahan, dan elok parasnya. Tadi kita lihat Goliat itu tingginya aja 6 hasta, 2,85 meter, badannya besar. Sedangkan Daud, firman Tuhan katakan masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Haleluya. Nah, inilah mungkin contohnya Daud. Coba maju dulu. Saudara, elok parasnya, kemerah-merahan, masih muda. Nah, inilah Daud, saudara. Seperti inilah Daud. Sedangkan musuhnya Goliat 2,85. Kira-kira bagaimana keimbangannya, saudara? Bagaimana bisa melawan Goliat yang besar? Ayo duduk. Terima kasih. Bagaimana melawannya, saudara? Tapi kemudian kita lihat firman Tuhan katakan mulai dari ayat 28, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Abangnya aja marah sama dia, saudara. Abangnya marah dengan dia. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya dari tadi. Seluruh Israel ketakutan, tetapi Daud mencoba mencari tahu, bertanya ke sana kemari, bertanya ke sana kemari. Dan ayat 31 berkata, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukannya kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Dan singkat cerita Bapak Ibu, kita lompat ke ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Ayat 41, orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depan orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kau dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud,
Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin itu melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Haleluya, haleluya. Saudara lihat, ada satu peperangan yang tidak seimbang. Yang satu musuhnya sebesar raksasa, tinggi dan besar. Sedangkan lawannya Daud adalah orang yang sangat muda, sangat kecil, tidak punya pengalaman. Dan saya yakin dia juga pendek, saudara. Itu sebabnya dia tidak lolos tentara. Akhirnya dia dikirim ke padang rumput untuk menjaga kambing domba. Tetapi lihat apa yang terjadi. Justru yang tidak dianggap, justru yang diremehkan, yang tidak dihargai, yang tidak dianggap, saudara, apa yang terjadi? Kita melihat kisah Daud yang begitu luar biasa. Bagaimana Saul memberikan dia pakaian tentara, tetapi kemudian Daud meletakkan semua pakaian itu karena dia sudah tidak bisa berjalan dengan pakaian itu. Tetapi kemudian hanya dengan 2 batu di tangannya, dengan ketapel, dia berhasil mengalahkan raksasa yang begitu luar biasa yang bernama Goliat itu, dan muncul sebagai pemenang. Haleluya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini rahasia besar yang perlu kita pelajari. Karena dalam kehidupan ini kita akan menghadapi begitu banyak persoalan-persoalan. Dalam kehidupan ini kita akan menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan. Dalam kehidupan ini kita akan banyak berjumpa dengan raksasa-raksasa yang ingin menerkam, yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Ada begitu banyak rencana-rencana jahat iblis yang ingin berusaha menghancurkan hidup orang-orang percaya. Sehingga kita melihat sekarang ini begitu banyak orang-orang percaya yang putus harapan. Begitu banyak orang-orang percaya yang akhirnya sekarang ini patah semangat. Karena iblis terus meneror mereka dengan segala macam-macam perkara. Dengan begitu banyak masalah demi masalah. Dengan penyakit, dengan keuangan, dengan segala kehidupan. Hubungan suami istri dan yang lain-lain, saudara. Dan akhirnya karena terus diteror, itu melemahkan. Sampai-sampai tidak ada harapan. No hope, menjadi lemah, pasrah. Ya memang udah nasibku, memang sudah nasibku seperti ini. Nyanyi dia, ya nasib, mengapa begini? Haleluya. Apakah saudara mau seperti itu? Menjadi orang yang putus asa, patah semangat, dan menyerah. Apakah engkau mau seperti itu? Halo? Apakah engkau mau menang seperti Daud? Amin. Amin. Kalau engkau mau menang seperti Daud, mari fokus, arahkan. Kita lihat rahasianya. Apa yang menjadi rahasia daripada Daud? Mari kita lihat yang pertama. Rahasia Daud mengalahkan Goliat.
Kita lihat 1 Samuel 17 ayat yang ke-26. 1 Samuel 17 ayat yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ini kunci pertama dari kemenangan Daud, yaitu Daud mengenal tentang siapa dirinya di hadapan Tuhan. Tentara Israel itu menjadi lemah dan ketakutan karena mereka lupa bahwa mereka adalah tentaranya Tuhan. Mereka lupa bahwa mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Sedangkan Daud berkata, siapa dia yang mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ketika engkau sendiri tidak menyadari siapa dirimu, tentu saja engkau akan mudah dikalahkan. Tetapi kalau engkau mengenal siapa dirimu, maka tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat mengalahkan engkau. Haleluya, haleluya. Tidak tahukah kamu bahwa roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang di dalam dunia? Tidak tahukah kamu bahwa roh Allah diam di dalam kamu dan bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tidak tahukah kamu bahwa engkau adalah istana daripada Sang Gubernur surga? Tidak tahukah kamu roh Allah yang luar biasa yang membangkitkan Yesus dari orang mati diam dan tinggal di dalam dirimu? Ketika engkau menyadari tentang siapa dirimu, betapa berharganya dirimu di hadapan Tuhan. Engkau spesial, engkau biji mata Tuhan. Maka engkau akan menjadi seperti Daud. Tidak akan pernah takut menghadapi setiap situasi yang datang menghadapi kehidupanmu. Haleluya, haleluya. Mau seberapa besar pun tantangan yang kau hadapi, mau seberapa besar pun musuh yang datang menyerang kau, kau akan katakan, roh yang di dalamku lebih besar. Haleluya. Aku adalah lebih dari pemenang oleh Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya, haleluya. Daud menyadari akan hal itu sehingga dia berkata, siapakah dia ini yang berani mencemooh tentaranya Tuhan? Siapa dia ini? Tak kenal maka tak sayang. Kalau engkau kenal siapa dirimu, engkau akan menyayangi dirimu. Bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihimu. Demi dirimu Dia telah mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya untuk menebus engkau, membebaskan engkau dari segala ikatan dosa. Engkau berharga di matanya. Haleluya, haleluya. Itulah yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat 1 Samuel 17 ayat 32. Ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Ini yang menjadi kelemahan begitu banyak orang-orang. Mari kita baca ayat 32. 1, 2, 3. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Banyak sekali orang yang menjadi tawar hati karena masalah. Apakah itu penyakit yang gak sembuh-sembuh? Apakah itu masalah perekonomian yang gak naik?
Apakah karena umur sudah terus bertambah, nggak kawin saudara, nggak dapat juga pasangan? Apakah karena ya begitu banyak masalah? Saul dan tentara Israel menjadi tawar hati karena Goliat. Musuhnya begitu besar, tidak punya harapan, tidak mungkin kami menang. Dan Daud berkata, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Haleluya, haleluya. Baca Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu, hilang tenagamu. Jika engkau patah hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau dalam keadaan sakitmu engkau patah hati, tawar hati, ketika engkau punya masalah engkau menjadi tawar hati, maka hilang sudah tenagamu. Engkau tidak berdaya lagi, maka dengan gampang musuh akan menaklukkanmu. Dengan gampang musuh akan mengalahkan engkau. Haleluya, haleluya. Itulah yang terjadi kepada begitu banyak orang, bahkan begitu banyak hamba Tuhan. Dan itu terjadi dalam sejarah hidup Elia. Setelah dia habis membunuh nabi-nabi Baal, kemudian Ratu Isabel datang dan mencari dia dan berkata, cari dia, kita akan bunuh dia, kita akan habisi dia. Apa yang terjadi saudara? Elia ketakutan. Tuhan, aku sudah buat begini, aku udah buat ini, aku udah lakukan peperangan yang besar, aku udah buat pelayanan demi pelayanan. Tapi kenapa ini terjadi kepadaku? Sekarang aku akan mati. Isabel akan mengejar dan menangkap aku, dia akan membunuh aku. Elia lari pergi menyendiri. Orang yang tawar hati akan pergi menyendiri. Dia tidak suka berada bersama-sama dengan orang ramai. Dia pergi mencari ketenangannya sendiri. Dia pergi mengumpat, dia pergi bersembunyi masuk ke dalam. Elia masuk ke dalam gua yang gelap. Dan Tuhan datang kepada Elia, apa kerjamu di sini? Apa kerjamu di sini? Dia pikir hanya tinggal dia seorang diri. Tapi Tuhan rupanya mesti menyisakan berapa orang hamba Tuhan? Ada berapa? 7? Sekitar 7.000. 7.000 nabi lagi saudara. Dia berpikir hanya dia sendiri. Hanya dia sendiri. Ketika engkau menghadapi situasi yang sukar, sekalipun engkau berada seperti di ujung tanduk, engkau seperti menghadapi tembok, tidak ada jalan sepertinya, jangan pernah patah semangat, jangan pernah tawar hati. Tuhan katakan kepada Joshua dalam Joshua pasal 1 ayat yang ke-9. Mari baca. Joshua 1 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau. Tuhan katakan kepada Joshua, jangan kau kecut dan tawar hati, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kau kecut dan tawar hati, hai Joshua.
Setelah Musa meninggal, inilah yang terjadi kepada Joshua. Tuhan, bagaimana selanjutnya nasib kami? Bagaimana perjalanan kami? Siapa yang akan memimpin bangsa Israel? Tuhan katakan kepada Joshua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan engkau menjadi kecut dan tawar hati, karena peperangan ini bukan milikmu. Peperangan ini aku yang punya. Haleluya. Jangan engkau menjadi tawar hati. Jangan kau menjadi kecut. Jangan kau menjadi kecut. Seberapa besar masalahmu pada malam ini, saudaraku, saudaraku, engkau yang sedang mengikuti ibadah secara online, seberapa besar masalahmu hari ini, Tuhan sedang mengingatkan engkau. Jangan engkau tawar hati. Jangan kau menjadi kecut. Engkau yang sedang berada di rumah sakit, dimanapun kau sedang berada dalam keadaan lemah pada malam ini, jangan engkau menjadi kecut. Kalau Tuhan belum panggil engkau, engkau tidak akan pulang kepada Dia. Bangkit, semangat. Pembelamu hidup bersama dengan kau. Haleluya. Haleluya. Luar biasa, saudara. Karena orang yang tawar hati akan kehilangan tenaga, jadi lemah, kekuatannya hilang, nafsu makannya pun kurang, hilang. Tapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Hati yang gembira. Karena seringkali kita ketemu dengan orang-orang yang mendengar dari dokter, wah kamu udah kena kanker stadium 4 katanya. Lemas langsung, saudara. Nafsu makannya pun hilang. Karena dia berpikir dia akan mati. Kalaulah dia mati dalam 2 jam lagi. Tapi kalau matinya 2 tahun lagi, menderita enggak? Menderita enggak? Pasti menderita, saudara. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Kalau kita tahu kapan kita akan mati, gampang hidup ini, saudara. Kita tidak pernah tahu. Kematian adalah rahasia ilahi. Kita tidak pernah tahu. Saya pernah mendoakan seorang dokter, tabrakan di rumah sakit Columbia Asia beberapa tahun yang lalu di ruang ICU. Orangnya tidak tahu saya doakan karena dia sekarat di ICU, tabrakan, habis, patah-patah badannya, saudara. 1 tahun di ruangan ICU. Tapi hari ini dokter itu hidup kembali. 1 tahun di ruang ICU dia sembuh dan dia sudah kembali menjadi dokter melayani, saudara. Walaupun mungkin ada cacat-cacat. Setelah itu saya tidak pernah ketemu lagi. Tapi kabar yang saya dengar, dia hidup. Jangan menjadi tawar hati karena keadaanmu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Daud katakan kepada Saul, jangan engkau kehilangan harapan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, jangan sampai engkau kehilangan harapan. Yang ketiga, kita lihat dari mulai ayat 34 sampai ayat yang ke-37. Daud menceritakan tentang pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Dia katakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau.
Apa yang diceritakan oleh Daud? Dia menceritakan suatu pengalaman yang di dalamnya ada hubungan. Bagaimana yang kemudian kalau kita baca di dalam kitab Mazmur, dia ini menjadi lagu. Bagaimana Tuhan melatih tangan-tangannya untuk berperang. Terpujilah Tuhan yang melatih tanganku untuk berperang. Terpujilah Tuhan yang melatih tanganku untuk berperang. Pengalaman-pengalaman yang kau lalui dalam kehidupanmu, bagaimana engkau mengalami mujizat 1, mujizat 2, mujizat 3, mujizat 4, mujizat 5, itu semua akan menimbulkan iman di dalam dirimu, membangkitkan iman di dalam dirimu. Engkau ceritakan itu menjadi sebuah kesaksian kehidupan tentang bagaimana Tuhan telah menolong kau. Sampai di sini Tuhan telah menolong aku. Masakan dia tidak akan kembali menolong aku? Haleluya. Daud katakan kepada Saul, aku telah menghadapi singa, aku telah menghadapi beruang, aku telah menghadapi begitu banyak tantangan. Tuhan tidak pernah melepaskan aku. Tuhan tidak pernah melepaskan aku. Itulah yang dimaksud oleh Yohanes pasal 15 ayatnya 4. Jika engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja maka kamu akan berbuah, saudara. Haleluya. Haleluya. Ada hubungan. Aku punya hubungan yang erat dengan Bapa di surga. Aku punya hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Aku punya hubungan yang erat dengan penolongku. Roh Kudus ada bersama dengan aku. Aku telah melewati begitu banyak tantangan. Ada berapa banyak masalah yang pernah kau hadapi dalam kehidupan ini. Berapa banyak mujizat demi mujizat engkau hadapi. Kenapa sekarang kau menjadi tawar hati? Kenapa sekarang kau menjadi lemah? Kenapa sekarang kau menjadi lesu? Apakah masalah yang sekarang lebih besar daripada masalah yang lalu? Bukankah masalah itu sama saja? Firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatanmu. Amin. Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar karena Dia adalah Allah yang setia. Dia mengasihi engkau, Dia mencintai engkau. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman. Tuhan izinkan kau melewati begitu banyak pengalaman. Dari kecil aku sakit-sakitan, sampai kemudian aku bertumbuh besar. Hari ini dalam usiaku sudah lebih dari 40 tahun. Aku menghadapi begitu banyak kasih dan kemurahan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertaiku. Bagaimana Tuhan ada di pihakku. Bagaimana Tuhan membelaku. Tidakkah itu lebih dari cukup untuk membantu aku selebihnya dalam perjalanan hidupku? Bahwa yang memanggilku adalah setia. Dia adalah Shem Hasim. Yehova Allah yang besar. Amin. Yang keempat, 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Engkau datang dengan lembing, engkau datang dengan pedangmu, tetapi aku datang dengan nama Tuhan. Ini menjadi kunci keempat kemenangan Daud. Kenapa dia bisa menang? Karena dia datang dengan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kitab Amsal
18 ayat yang ke-10. Mari kita baca. Amsal 18 ayat yang ke-10. Mari baca dengan segera. Amsal 18, bukan Mazmur, Amsal. Amsal 18 ayat yang ke-10. Mari baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Haleluya. Nama Yesus, 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 nama Yesus. Kita sering menyanyikan lagu tersebut, saudara. Tapi seringkali ketika kita sedang berhadapan dengan masalah, kita berlari mencari pertolongan kita ke tempat yang lain. Kitab Amsal pasal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Haleluya. Siapa nama Tuhan? Kata yang dipakai di sini adalah Yehova. Yehova. Nama Tuhan Yehova adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan mereka menjadi selamat. Daud katakan, kamu datang dengan membawa pedang, kamu datang dengan membawa lembing, tapi aku datang dengan membawa nama Tuhan. Allah yang kusembah, Tuhan yang kusembah cukup bagiku. Dialah kekuatanku, dialah benteng perisaiku, dialah yang menyembuhkan penyakitku, dialah segalanya bagiku. Dia adalah Jehovah Rafa, dia adalah Jehovah Jireh, dia adalah Jehovah Syama, dia adalah Jehovah Tsidkenu, dia adalah Jehovah. Engkau tinggal menyebut, belajar tentang nama Tuhan. Dia ada di tempat pada saat engkau membutuhkannya. Dia menjadi Jehovah Rafa ketika engkau membutuhkan mujizat. Dia menjadi Jehovah Jireh ketika engkau membutuhkan segala kebutuhan kehidupan. Engkau datang kepada dia. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ketika engkau berlari ke tempat itu, engkau menjadi selamat. Menjadi selamat. Haleluya. Haleluya. Kita hanya bernyanyi tanpa mengerti arti dari setiap pujian yang kita nyanyikan. Kita tidak ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita kalah. Tetapi biarlah mulai dari malam ini ketika engkau belajar kebenaran ini yang membuat Daud menang mengalahkan Goliat. Padahal ini peperangan yang tidak seimbang. Daud sangat kecil, Goliat begitu besar. Tetapi ketika dia berperang dengan nama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia katakan supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Supaya semua orang tahu bahwa engkau punya Tuhan. Proklamirkan Tuhanmu kepada setiap orang. Nyatakan Tuhanmu kepada setiap orang. Bahwa di dalam nama Yesus, hai kau setan, lari daripadaku. Di dalam nama Yesus, aku menjadi sembuh. Haleluya.
Di dalam nama Yesus, aku akan terus naik dan tidak pernah turun. Kau klaim kemenanganmu bersama dengan nama Tuhan Allahmu. Nyatakan kepada dunia ini bahwa engkau punya Tuhan. Biarkan orang semua akhirnya berkata seperti Nebukadnezar, seperti Firaun berkata, biarlah kita menyembah Allahnya Daniel, biarlah kita menyembah kepada Allahnya Yusuf. Biar mereka berkata, oh bahwa Allahnya Yusuf adalah Allah yang sebenarnya, bahwa Allahnya Yusuf, Allahnya Daniel adalah Allah yang layak untuk disembah. Daud menang. Dan kau pun bisa menang dalam setiap masalah yang kau hadapi. Haleluya, haleluya. Pada malam ini yang kau perlu lakukan adalah kenallah siapa dirimu di hadapan Tuhan. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Engkau diciptakan menjadi biji matanya Tuhan. Engkau begitu sempurna di hadapannya. Dia mengasihi engkau, dia mencintai engkau. Yang kedua, jangan pernah engkau menjadi tawar hati dengan setiap permasalahan yang datang dalam kehidupanmu. Setiap masalah itu datang, biarlah itu seperti bola yang datang kepadamu untuk engkau tendang. Dan yang ketiga, miliki iman yang teguh, karena engkau sudah mengalami begitu banyak pengalaman demi pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman-pengalaman itu memberikan satu hubungan yang erat dengan Tuhan. Sehingga engkau akan berkata, aku dulu pernah melaluinya. Hari ini juga aku akan menang. Aku akan berhasil melalui pergumulan ini. Dan yang keempat, aku datang dalam nama Tuhan. Tuhanlah pembelaku. Tuhanlah penuntunku. Tuhanlah penyembuhku. Aku akan menang. Menang, menang, dan menang. Haleluya. 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 Mari kita bangkit berdiri. Rikabarianda rabashike. Umbrakarabarianda rabashika. Rikabarianda rabasi. Sama seperti Daud menang mengalahkan Goliat. Pada malam ini juga Tuhan mau engkau menang melawan Goliat-Goliat dalam kehidupanmu. Goliat-Goliat dalam kehidupanmu. Seberapa besar musuh yang kau hadapi, seberapa besar tantangan yang kau hadapi, seberapa kuat musuhmu, seberapa kuat musuhmu. Jangan takut, jangan menjadi lemah. Kuatkan dan teguhkan hatimu bahwa yang menyertai engkau lebih banyak, yang menyertai engkau lebih besar, yang bersama dengan engkau dia lebih besar dari segala sesuatu, karena dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Jehovah Shammah, dia maha kuasa, dia El Shaddai, dia mengasihi engkau, dia mencintai engkau, dan dia ada untuk engkau. Engkau tinggal berseru kepada dia, panggil dia sesuai dengan kebutuhanmu, panggil namanya, berseru kepadanya. Dia dekat dengan orang yang remuk hatinya, dia dekat dengan orang yang hancur hatinya. Berserulah kepadaku pada waktu kau dalam kesesakan, maka aku akan menolong kau. Panggil namanya, panggil namanya, panggil namanya. Dia mengasihi kau. Mari panggil dia. Panggil dia. Berbicara kepada dia. Ini saat yang tepat untuk engkau panggil dia. Datang kepadanya. Biarkan dia melawat engkau pada malam ini. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Uria barakara boria. Yesus, Kabariandara basikara.
bagimu. Oh, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya telah melewati begitu banyak pengalaman menghadapi mujizat-mujizat Tuhan. Dari kanak-kanak melawan penyakit demi penyakit, tantangan demi tantangan, melewati begitu banyak persoalan-persoalan kehidupan. Dan inilah kesaksian saya bagi engkau. Tuhanku terlalu setia. Dia mengasihiku, Dia menyembuhkanku, Dia menolongku keluar dari setiap pergumulan yang kulalui dan menjadikan aku menjadi pemenang. Dan kalau itu terjadi dalam hidupku, itu juga bisa terjadi dalam hidupmu. Kau hanya cukup memanggil Dia. Tak kenal maka tak sayang. Kalau pada malam ini kau belum kenal Yesus, mari buka hatimu untuk Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau pada malam ini. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupku. Aku percaya kepada Engkau. Engkau pernah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa-dosaku dan membebaskanku dari kutuk dosa, memberikan kemenangan kepadaku. Pada malam ini aku terima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Engkau cukup naikkan doa itu kepadanya, maka Dia akan menerima engkau apa adanya. Dia akan mengampuni semua dosa-dosamu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, Dia akan jadikan putih seperti salju. Karena Dia sangat mengasihi engkau. Anton, Tuhan memanggil engkau pada malam ini. Kau telah meninggalkan Dia terlalu jauh, dan Dia memanggil engkau pulang pada malam ini. Anakku Anton, mari datang kepadaku. Aku mengasihi kau. Aku mengasihi kau. Aku mencintai kau. Dia terima engkau apa adanya. Buka hatimu bagi Dia. Buka hatimu bagi Dia. Dan pada malam ini juga, biarkan Tuhan berkarya dalam kehidupan. Serukan namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Panggil namanya. Oh, Rakaraba. Hadirat Tuhan begitu kuat di tempat ini. Dia siap memulihkan keadaanmu. Dia siap menyembuhkan penyakitmu. Bahkan kuasanya tidak terbatas untuk menjangkau engkau. Engkau yang sedang sakit, terimalah jamahannya pada malam ini. Terimalah mujizatnya pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus.
tidurmu. Engkau memakai baju biru. Tuhan sedang merawat engkau pada malam ini. Dia sedang menyembuhkan engkau pada malam ini. Dia menyembuhkan. Terima urapannya. Terima urapannya. Terima urapannya. Oh haleluya. Di kabar karaburianda rabase. Di kabar yanda rabade. Rekabar karabade. Oh haleluya. Selwyn, Tuhan memanggil kau Selwyn. Datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku Selwyn. Aku rendah hati dan lemah lembut. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saat ini jiwamu sedang tidak tenang. Mari datang kepadaku Selwyn. Aku mengasihi engkau